Selamat datang di kelas saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang K3 pada berbagai sektor. Jadi mungkin saudara sembari kita mempelajari hal baru, marilah kita ingat-ingat kembali ya pelajaran-pelajaran lama yang terdahulu. Yang pertama mesti kita ingat apa itu K3 ya. Jadi K3 adalah upaya yang sistematis. Sistematis ini maksudnya adalah bukan upaya yang tunggal ya, tapi adalah upaya-upaya sekelompok upaya gitu ya yang berasal dari sekelompok elemen juga yang terstruktur, terorganisir dan tersistem. Nah, itu ya seperti itu ya. Jadi berpadu untuk satu tujuan tertentu ya, untuk satu visi tertentu gitu ya. Jadi sistematis upayanya, nggak cuma satu upaya ya. Jadi upaya sistematis yang bertujuan untuk yang pertama, untuk meningkatkan dan memelihara. Yang kedua, untuk pencegahan dan yang ketiga untuk perlindungan. Mungkin itu adalah 3 kata kunci yang perlu kita ingat dalam, definisi dari K3 ya. Jadi yang pertama meningkatkan dan memelihara apa? Derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Loh, memang kenapa Pak harus dijaga ininya ya, harus ditingkatkan dan dipelihara ya? Ya karena dengan pekerjaan yang dia kerjakan, ada kemungkinan pekerja itu akan mengalami gangguan ya pada kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. Bisa juga bukan gangguan, tapi hanya kayak menyebabkan dia tidak normal atau tidak stabil gitu ya. Macam-macam gitu yang bisa terjadi dalam bekerja, sehingga nanti mungkin tentu kalau tidak ditingkatkan dan tidak dipelihara, maka akan terjadi dampak yang tidak diinginkan bagi pekerja gitu ya. Mungkin dia bisa jadi sakit atau dia bisa jadi celaka gitu ya dan lain-lain. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk pencegahan. Apa yang dicegah? Itu mencegah gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan yang tadi sambungan yang di atas ya. Dengan ditingkatkannya dan dipeliharanya derajat kesehatan itu dia mencegah gangguan kesehatannya yang disebabkan oleh pekerjaan. Terus yang ketiga perlindungan. Perlindungan apa? Perlindungan bagi si pekerja dalam pekerjaannya dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Kalau dalam bahasa Inggris kita bisa simpulkan 3 kata kunci ya, yang pertama ada increasing dan juga ada, maintain gitu ya, menjaga atau memelihara. Kemudian yang kedua adalah pencegahan, prevent ya, ingat sarjana kesehatan masyarakat preventif. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan atau protect, jadi di-protect, prevent, dan juga maintain gitu ya, improve dan maintain. Ya, jadi itu tujuan utama dari K3. Jadi K3 itu adalah itu gitu ya, upaya-upaya yang dilakukan untuk pokoknya bagaimana supaya si pekerja ini tidak sampai terjadi kecelakaan kerja dan juga tidak terkena penyakit akibat kerja ataupun tidak terkena gangguan apapun akibat kerja, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oke, terus apa saja sih landasan hukum tentang K3? Ada banyak ya. Nah, ini salah satu yang paling banyak kita gunakan ya. Antara lain ada UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, terus ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk turunan regulasinya itu sebenarnya ada banyak sekali ya, jadi silakan saudara cari sendiri, tapi ini mungkin 3 yang paling akan banyak digunakan ketika kita memahami dari awal kembali apa itu K3, apa saja definisi-definisi dari seluruh subturunan yang ada di dalam dunia K3 ya, terus apa saja pembagiannya, apa saja pengelompokannya, terus apa saja tahapan-tahapan dan lain-lain. Nah, ini semuanya di paling minimal ada pada 3 landasan ini. Sedangkan turunan-turunannya bisa saudara cari juga pada regulasi lainnya ya. Silakan di-Google saja itu semuanya lengkap. Oke, selanjutnya kita lihat apa sih tempat kerja ya, tempat kerja itu apa? Ya, tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya tertentu. Ya, jadi, adalah suatu tempat di mana, orang-orang tuh bekerja gitu ya, di mana tenaga kerja itu bekerja. Bisa tempatnya tertutup, bisa tempatnya terbuka ya, bisa tempatnya di dalam ruangan, bisa juga di luar ruangan ya, bisa juga dia tinggi, bisa juga dia rendah, bisa juga bahkan di bawah tanah gitu ya, pokoknya di mana ada pekerja bekerja. Dan juga dia, di sana itu biasanya terdapat sumber bahaya atau hazard ya dalam bahasa Inggrisnya. Hazard itu bahaya ya. Jadi, ini, baru dia bisa dikatakan tempat kerja itu ya, satu sudah ada yang bekerja di sana ya, pekerja yang melakukan pekerjaan dan yang terakhir ada hazardnya.
Oke, kemudian kita lanjut pada pembagian tempat kerja menurut sektornya. Jadi pembagian tempat kerja itu macam-macam, yang kita akan soroti di sini adalah berdasarkan sektornya ya. Jadi ada 2 pembagiannya, yaitu formal dan informal. Mungkin saudara sudah sering sekali mendengar ya, sektor informal, apa itu ya kira-kira, sektor formal apa itu ya kira-kira, dan mungkin sekarang kita kenali satu persatu ya. Yang pertama kita lihat ada sektor formal, yaitu bidang usaha yang mendapatkan izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada suatu kawasan, di mana bidang usaha ini terdaftar pada instansi pemerintahan dan diakui secara negara. Kata kunci yang perlu kita soroti dari kata sektor formal ini adalah diakui oleh pemerintah atau negara, dan juga ada apa ya, terdaftar pada pejabat yang berwenang. Nah, itu dia ya. Jadi kalau dia resmi, kalau dia tercatat, kalau dia diakui, maka dia termasuk dalam sektor formal. Contohnya apa saja, Pak? Banyak sekali ya. Misalnya kayak ada rumah sakit ya, kemudian apa lagi, badan usaha milik negara tuh ada banyak tuh turunannya gitu ya. Nah, kemudian, banyak ya pokoknya. Jadi, pokoknya semua yang formal-formal lah, semua yang biasanya dia ada pendidikannya, itu biasanya dia masuk dalam sektor formal ya, Kak. Misalnya kalau di rumah sakit itu kayak ada dokter yang sekolah kedokteran ya, perawat yang sekolah keperawatan, bidan yang sekolah kebidanan, terus juga misalnya kayak ada itu ciri khas utamanya ya gitu, biasanya dia membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu gitu. Bukannya tidak bermaksud ini ya, mengatakan yang informal tidak butuh, butuh juga, tapi kalau yang formal itu hampir selalu ada ya, pekerja yang memiliki kualifikasi pendidikan tertentu sesuai dengan pekerjaan tersebut, dan itu biasanya dia diakui oleh pemerintah dan terdaftar gitu ya. Nah, lanjut kita lihat ada sektor informal, yaitu bidang usaha yang berstatus berusaha sendiri dan pekerjanya bebas. Sektor yang tidak terorganisasi atau unorganized, tidak teratur atau unregulated, dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar. Banyak juga yang tidak legal ya, jadi artinya dia muncul begitu saja tanpa ada perizinan dari manapun gitu, atau pendaftaran dari mana. Nah, contohnya apa Kak, misalnya di pasar tuh ada macam-macam ya bentuk usaha tuh, kayak dia berdagang sayuran ya, berdagang baju. Nah, itu dia termasuk sektor informal karena dia tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu juga gitu ya. Terus dia juga tidak perlu mendaftar, melalui badan usaha ataupun melalui lembaga-lembaga yang ini, yang berwenang ya, dan juga dia tidak perlu mendapatkan pengakuan dari pemerintahan gitu ya, atau dari negara. Nah, mungkin cuman, ini ya, jadi secara pribadi aja gitu. Ya misalnya kayak ini yang bisa dilihat pada gambar ya. Nah, secara definitif ya, sektor informal itu adalah unit-unit usaha tidak resmi, berskala kecil, yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha atau izin lokasi berdasarkan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Enggak semua ya, kebanyakan ya. Jadi ada juga yang sektor informal ini yang ternyata dia memang memiliki izin usaha gitu ya. Artinya dia sudah diakui oleh negara. Jadi kalau misalnya nanti kenapa-napa dia bisa, melaporkannya pada negara gitu. Nah, tapi tidak semua ya. Jadi umumnya, secara umum, secara secara sebagian besar gitu ya, sektor informal itu biasanya dia tidak resmi, biasanya dia pribadi gitu ya. Biasanya dia skalanya juga kecil, UMKM kayak gitu-gitu gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjut pada ciri-ciri sektor formal. Tadi sudah disebutkan ada terorganisir dan teratur ya, maka kalau misalnya dia ada organisasinya, misalnya kayak ada pimpinan ya, ada kepala cabangnya mungkin, atau ada kepala wilayahnya ya, yang nanti dia berkait-kait gitu ya, sampai ke mungkin ke cabang, kemudian ke daerah-daerah. Nah, itu dia nanti terkait-kait, nanti biasanya dia SEO formal. Kemudian skala usahanya menengah hingga besar dan menggunakan teknologi mutakhir. Nah, ini juga salah satu hal yang mencirikan sektor formal ya, karena dia, pendanaannya banyak ya, karena dia formal, mungkin dia juga akan dapat dari pemerintah misalnya. Nah, maka dia skala usahanya itu nggak yang tingkat rumah tangga ya, tapi memang sudah mencakup kayak misalnya tingkat kelurahan, kecamatan, atau kota, provinsi, atau bahkan satu skala nasional gitu ya. Dan menggunakan teknologi mutakhir. Jadi karena sudah ada pendanaan, sudah ada, pemerintahan yang terlibat di sana gitu ya, sehingga dia bisa, lebih memaksimalkan sumber dayanya gitu ya, termasuk dia dalam penggunaan teknologi. Nah, kalau misalnya yang swasta atau yang informal tadi mungkin kan akan terbatas karena mungkin karena tidak ada dana, atau mungkin kalaupun ada dana, tidak banyak gitu ya, maka dia tidak bisa menggunakan teknologi terbaru atau mutakhir, pasti dia mungkin cenderung memilih yang murah meriah gitu ya. Kemudian jam kerja umumnya teratur atau tetap. Nah, biasanya sektor formal itu dia ada jam kerja.
Kayak misalnya Senin sampai Jumat atau dari pagi jam 8 sampai jam 3 sore, nah seperti itu. Ya, kemudian tempat kerjanya umumnya permanen atau kontrak sehingga pensiun sampai pensiun ya. Jadi kebanyakan ya sektor formal ini ada masa pensiunnya. Jadi kalau dia sudah masuk masa pensiunnya tidak boleh bekerja lagi. Beda dengan sektor informal yang ya udah terserah aja mau kapan kerja, kerjalah gitu kan yang penting ada duit gitu ya. Selanjutnya kita lihat, memerlukan keahlian dan keterampilan formal khusus. Nah, tadi seperti yang saya bilang, bahwa umumnya orang-orang yang bekerja pada sektor formal itu memiliki pendidikan di bidang yang dia tempat dia bekerja gitu ya. Contohnya kalau di rumah sakit pasti nanti dia ada dokter yang sekolah kedokteran ya, perawat yang sekolah keperawatan, bidan yang sekolah kebidanan. Terus apa lagi contohnya keterampilan formal khusus? Misalnya sekolah musik gitu ya, nanti dia jadi musisi no no no. Ini ya, apa contohnya lagi rumah sakit, terus nanti misalnya kayak ada dinas pemadam kebakaran misalnya. Nah, terus misalnya kayak kantor dinas kesehatan. Nah, itu ya jadi, dia ada pendidikan formal yang pegawai-pegawainya itu mungkin ada bidang kesehatan masyarakat atau bidang kedokteran. Nah, maka baru dia bisa bekerja di sana. Itu PNS ya, PNS itu contoh sektor formal gitu. Kemudian memerlukan keahlian dan keterampilan formal khusus. Ya iya ya, karena dia mungkin duduk di bidang farmasi ya, maka dia harus memiliki keahlian dan keterampilan formal farmasi gitu ya. Kita tidak bisa memasukkan jurusan, apa contohnya, olahraga ya dalam jurusan farmasi. Mungkin dia nanti secara manfaat ada hubungannya, tapi tidak dalam pembentukan ataupun pelaksanaan. Kemudian ciri-ciri sektor formal yang selanjutnya adalah mampu memanfaatkan keterkaitan dengan usaha lain yang sejenis atau yang lebih besar. Jadi artinya kalau yang formal mereka itu kayak ada keterkaitanlah dengan usaha lain yang sejenis atau yang lebih besar, sedangkan kalau yang informal itu cenderung biasanya itu biasanya kayak lepas saja, tidak ada keterkaitan. Misalnya kayak orang membangun toko es teh manis mungkin di gerbang gitu ya, di dalam dia mau jualan es teh manis ya udah nggak apa-apa menurut dia, kan tidak ada keterkaitan. Tapi itu juga jadi bumerang ya, karena kadang-kadang orang berbisnis atau berdagang ini cemburuan ya, cemburu, sakit hati melihat rezeki orang dan lain-lain. Oke, kemudian yang terakhir sektor formal ini ciri-cirinya adalah kebanyakan bermodal sangat besar dan karyawannya banyak ya. Jadi itu salah satu cirinya juga kalau dia modalnya besar dan juga dia karyawannya sudah banyak di sana bekerja berarti kemungkinan dia adalah sektor formal. Tidak banyak sektor informal yang pekerjaannya banyak ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya untuk ciri-ciri sektor informal jam kerjanya tidak teratur dan tidak tetap. Kemudian saudara yaitu tempat kerjanya tidak permanen dan tidak menetap. Artinya pada sebagian besar sektor informal itu, tidak ada kantornya ya, mungkin jadi tempat kerjanya itu berpindah-pindah dari, tempat tertentu ke tempat lainnya dalam jangka waktu tertentu gitu. Misalnya contohnya kayak pedagang di pasar tadi kan ya, jadi dia tidak ada, apa namanya, tidak ada, kantornya ya, jadi mungkin dia berdagang di sana beberapa bulan, lalu nanti dia bisa pindah ke bagian lain di pasar itu atau mungkin bahkan pindah ke pasar yang lain atau mungkin bahkan pindah ke daerah yang lain. Kemudian melayani golongan masyarakat tertentu atau terbatas, artinya, jasanya atau produk yang dia hasilkan dari, dari kegiatannya itu mungkin tidak semua orang bisa menikmatinya gitu. Contohnya mungkin kayak kalau misalnya pedagang sayur ya hanya bisa dirasakan mungkin ininya ya oleh orang-orang, masyarakat ya, menengah ke bawah yang mungkin belanja di pasar saja. Jadi, bapak ibu yang kaya raya yang mungkin tidak ke pasar ya tidak bisa merasakan, apa istilahnya, jasanya atau kemampuannya atau produk yang dihasilkan. Terus tidak memerlukan keahlian dan keterampilan formal khusus ya seperti berdagang ya misalnya tentu saja dia tidak perlu sekolah juga dulu untuk berdagang sayuran ya atau berdagang makanan gitu. Cukup mungkin kayak yang basic-basic SD, SMP, SMA ya sekadar bisa berhitung maka mungkin dia sudah bisa. Bahkan mungkin yang tidak sekolah juga sudah bisa berdagang ya. Karena mungkin kemampuannya didapatkan secara otodidak atau secara langsung di lapangan gitu. Kemudian selanjutnya tidak mampu memanfaatkan keterkaitan dengan usaha lain ya. Kalau yang formal mungkin kayak ada jejaringnya gitu ya. Kalau kantor-kantornya itu mungkin kayak
ada cabangnya ya dari pusat ke provinsi ke kabupaten kota misalnya, atau kayak misalnya kalau yang, sektor informal perdagangan misalnya kayak yang pasar tadi ya, ini pedagang di sana dia mungkin tidak berkaitan dengan pedagang yang ada di pasar lain. Nah, kalau yang formal dia berkait-kait mungkin ya, kayak misalnya kalau rumah sakit yang pusat, kemudian rumah sakit RSUP ya, kemudian dengan RSUD, kemudian dengan puskesmas, dengan klinik-klinik, nah itu dia ada perkaitannya kalau dia formal ya, kalau ini kan yang tidak formal ya, tidak ada. Kemudian bersifat inovatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan konsumen, ya beda dengan sektor formal yang bahkan dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, ya dia ada aja terus gitu ya. Nah, jadi kalau yang, apa ya, yang sektor informal ya kalau tidak dibutuhkan atau tidak dicari, kalau tidak diinginkan ya mungkin tidak akan ada dia ya, atau tidak berkembang ke arah sana. Kemudian tidak terjangkau sistem pelayanan formal, ya ini tadi sudah disampaikan. Kemudian kebanyakan bermodal kecil dan karyawannya sedikit. Jadi karena dia informal, jadi tidak ada badan yang besar yang mewadahinya, tidak ada lembaga besar yang apa istilahnya, yang mencatatnya ya, yang mendaftarnya atau tempat dia mendaftar, maka mungkin dia kebanyakan memang swadaya sendiri gitu ya. Artinya tidak bisa yang modalnya besar sampai ratusan juta bahkan mungkin miliaran gitu ya. Mungkinnya kebanyakan yang kecil-kecil aja, kayak misalnya pasar pedagang di pasar ya, atau mungkin bengkel, nah seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa perbedaan sektor formal dan informal ya, yang mungkin saudara bisa cermati gitu ya. Jadi di sini kita bisa membedakan, bentuknya ya, perbedaannya, baik secara modal, teknologi, organisasi, pemodalan, serikat buruh, sifat wira swasta, persediaan barang, dan hukum. Ini silakan saudara cermati sendiri, oke? Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana K3 di industri formal. Jadi tadi kan misalnya, industri formal itu ada banyak contoh ya, misalnya rumah sakit, kemudian ada, beberapa, instansi kedinasan misalnya ya, yang, berada di bawah pemerintah atau yang tercatat dalam lembaga resmi. Untuk K3-nya sendiri kita akan melihat bagaimana, kesehatan dan keselamatan kerja di beberapa tempat kerja saja. Jadi tidak semua ya yang akan kita lihat, ini beberapa tempat kerja saja, antara lain yang akan kita lihat ada di rumah sakit, di industri pertambangan, di industri manufaktur, jasa transportasi, jasa wisata, listrik, dan telekomunikasi. Kita lihat ya. Yang pertama di rumah sakit, K3 di rumah sakit itu diistilahkan dengan K3RS ya, jadi keselamatan kesehatan kerja rumah sakit. Jadi spesifik K3RS ini hanya untuk rumah sakit. Nah, rumah sakit dan turunannya ya maksudnya seperti klinik-klinik juga puskesmas juga umumnya gitu ya. Nah, jadi K3RS adalah segala kegiatan usaha yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan SDM di rumah sakit, pasien, keluarga, pengunjung, lingkungan, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di sini bisa saudara amati ya bahwa pengertiannya mirip sekali dengan pengertian K3. Jadi ada menjamin dan melindungi keselamatan di situ ya. Jadi basically sama, cuman di sini bedanya yang jadi sasarannya adalah si, orang-orang yang ada di RS ya, orang-orang yang ada di rumah sakit. Siapa itu? Ada SDM-nya ya, dokter, perawat, bidan, lalu juga ada pasien dan keluarga tentu saja, karena mereka yang merasakan jasa atau layanan dari rumah sakit. Terus ada pengunjung ya, sebagai orang yang, juga menikmati jasa dan layanan rumah sakit. Dan terakhir ada lingkungan. Lingkungan artinya adalah lingkungan yang ada di rumah sakit. Jadi kayak, ruang rawatnya ya, kemudian ruang pelayanan pengobatannya, ruang tunggunya, kemudian parit-parit dan selokan yang ada di seluruh rumah sakit gitu ya, itu termasuk dalam lingkungannya. Laundry-annya ya, air minum yang ada di sana, bagaimana makanannya disajikan ya, ya pokoknya serba-serbi yang ada di lingkungan di sana lah, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ya. Jadi mirip dengan definisi K3 tapi ini spesifik untuk rumah sakit dan untuk orang-orang dan juga lingkungan di rumah sakit. Nah, kemudian apa sih landasan ininya ya, regulasinya ya yang mengatur, yaitu bisa saudara lihat di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Di mana di situ ada beberapa informasi penting, salah satunya adalah, ini ya, apa saja yang diatur, apa saja yang, berbahaya bagi pekerja di rumah sakit, apa saja yang diatur di sana, bagaimana SDM menerapkan, K3-nya di rumah sakit gitu ya. Nah, rumah sakit adalah tempat kerja yang beresiko bagi petugas, pengunjung, pasien, dan lingkungan.
Karena itu dia harus memiliki standar khusus tersendiri ya. Jadi K3RS tadi itu dia ini urgensinya. Urgensi, apa pentingnya apa gitu ya, kenapa dia harus ada, kenapa K3RS harus ada, karena rumah sakit adalah tempat kerja yang berisiko. Kalau tidak ada K3RS di rumah sakit, maka pekerjanya seperti dokter, perawat bidan, lalu ada pekerja kesehatan lainnya ya, tidak hanya 3 itu tadi, sorry tadi ralat ya. Jadi ada banyak SDM rumah sakit ya, tidak hanya 3 itu saja. Termasuk juga cleaning service-nya ya, termasuk juga ahli radiologi ya, termasuk juga ahli yang lain-lain. Nah, juga termasuk di situ nanti adalah orang-orang yang ada di sana seperti pengunjung, pasien ya, keluarga pasien ya. Itu berbahaya ya rumah sakit itu, banyak resiko di sana. Misalnya resiko tertular penyakit, resiko paparan virus dan bakteri ya, resiko apalagi terkena radiasi alat-alat gitu ya. Jadi banyak resiko di sana. Dengan adanya K3RS, maka diharapkan terhindarlah ya dari resiko tersebut. Begitu juga dengan lingkungannya ya, di sana tempatnya beresiko lingkungannya tercemar ya oleh zat-zat kimia yang berperan dalam pengobatan misalnya ya, kemudian juga terpapar, kandungan bakteriologis ataupun virus ataupun jamur dari, penyakit-penyakit gitu ya. Nah, kemudian K3RS ini diwujudkan dengan adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit atau SMK3RS. Nah, ini istilah baru. Tadi ada K3, lalu ada K3RS, lalu ada SMK3RS. Saya rasa saudara sudah pernah mendengar mengenai SMK3 ya, Sistem Manajemen K3. Jadi ada unit manajerial yang dibuat khusus untuk menangani K3. Nah, di rumah sakit juga ada. Nah, itu SMK3RS yang khusus untuk rumah sakit. Nah, selanjutnya kita lihat ada standar K3 di rumah sakit ya. Jadi, K3RS itu K3 di rumah sakit itu harus dilakukan oleh SDM rumah sakit. Jadi dia tidak dilakukan oleh, orang lain ya, tapi dia harus dilakukan oleh SDM rumah sakit. Artinya kalau dia tidak ada, maka rumah sakit harus mengadakan ya, harus mempunyainya gitu. Rumah sakit harus secara ini ya, secara formal menyediakannya ya, SDM yang khusus untuk menangani K3 di rumah sakit. Ahli K3 di rumah sakit, itu ya maksudnya. Nah, tercakup dalam pelaksanaan K3RS, standar K3RS antara lain meliputi satu manajemen risiko di rumah sakit, kemudian keselamatan dan keamanan di rumah sakit, kemudian bagaimana pelayanan kesehatan kerja, kemudian pengelolaan B3, ini ya, bahan berbahaya dan beracun, ini tentu saja ada banyak di rumah sakit ya. Dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian pencegahan dan pengendalian kebakaran, karena juga di situ rawan terjadi kebakaran. Kemudian pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi alat-alat medis itu kan memang banyak risikonya ya. Mungkin di alat-alat itu nanti menempel virus bakteri kuman ya, atau mungkin nanti ternyata ada kandungan zat kimia yang terlibat dalam perawatannya gitu ya. Dan yang terakhir kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana. Kan siapa tahu nanti terjadi gempa bumi di rumah sakit. Nah, itu orang K3RS harus, ini ya, lebih aware tentang. Oke, selanjutnya kita lihat ada K3 di pertambangan, ya kita lihat definisinya, yaitu segala kegiatan yang menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan melalui pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja serta SMK3. Jadi ini mirip juga ya dengan yang sebelumnya. Tapi bedanya tadi ini adalah K3 di, pertambangan, yang sasarannya di sini adalah siapa? Pekerja tambang ya. Kalau rumah sakit tadi, pekerja rumah sakit, kemudian keluarga pasien, kemudian orang-orang yang datang berkunjung gitu ya, dan juga lingkungan di rumah sakit. Nah, kalau di sini tentu sasarannya secara subjektif adalah pekerja tambang ya, karena dia orang yang ada di sana. Dan juga lingkungan ada juga, lingkungan kerja ya, yang ada di pertambang. Oke, kemudian landasannya untuk yang untuk K3 di pertambangan, itu bisa misalnya ini tidak satu-satunya ya, jadi ada banyak landasan atau regulasi yang bisa jadi pijakan dalam K3 di pertambangan, tapi yang paling umum adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2014 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. Jadi diistilahkan dengan SMKP Minerba ya, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, Mineral dan Batu Bara. Nah, ini istilah baru juga yang saudara-saudara mungkin perlu ketahui ya.
Oke, selanjutnya ini ya kita kita sampaikan ada tujuannya. Jadi mungkin isinya tadi saudara bisa download sendiri. Nah, salah satu isinya adalah pasal 2 ya, tujuan dari penerapan SMKP Minerba. Apa itu tujuannya? Yang pertama meningkatkan efektivitas keselamatan pertambangan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kita garis bawahi, efektivitas keselamatan pertambangan ya. Kemudian yang kedua, mencegah kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja, dan kejadian berbahaya yang ada di tambang tentu saja ya. Karena tambang adalah tempat kerja yang beresiko ya, di situ banyak, peralatan yang digunakan ya, kemudian juga di situ tempatnya mungkin, beresiko juga Kak, misalnya dia gelap, pengap ya, kemudian tinggi rendahnya juga terpengaruh, orang bisa jatuh, terjepit, tertimbun di sana ya. Kemudian apalagi, mencegah kecelakaan tambang ya tadi sudah ya, penyakit akibat kerja dan kejadian berbahaya. Menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien dan produktif dengan adanya K3 di SMK3 di pertambangan ya, maka, akan ada kegiatan-kegiatan yang lebih aman, kemudian kegiatan-kegiatannya juga lebih efisien karena sudah ada yang mengatur dan tentu saja lebih produktif ya. Jadi lebih banyak yang dihasilkan dan juga lebih sedikit resiko yang diterima atau yang didapat. Kemudian selanjutnya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas. Lagi-lagi ya, lagi-lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ada industri manufacturing atau manufaktur. Nah, mungkin kalau saudara belum pernah mendengar ya manufaktur itu apa? Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengolah bahan baku atau bahan mentah, suku cadang, dan komponen lain untuk diproduksi menjadi barang yang memiliki nilai jual, barang jadi ya. Jadi mungkin kita contohkan kayak misalnya dia memproduksi dari kapas dia menjadi kain. Nah, itu dia disebut industri manufaktur atau misalnya nanti onderdil-onderdil kendaraan yang diimpor dari berbagai tempat ya, nanti ini dirakit menjadi sebuah kendaraan misalnya seperti sepeda motor dan juga mobil. Nah, itu dia masuk juga dalam ranah manufaktur. Pokoknya dia dari bahan baku menjadi alat jadi atau menjadi benda jadi yang memiliki nilai jual gitu ya. Nah, mungkin, bisa jadi juga bahan bakunya memiliki nilai jual ya, tapi mungkin lebih rendah ya dibanding dengan benda yang sudah jadi gitu. Itu contohnya, itu disebut dengan manufaktur ya. Dan bagaimana sih K3 di sana ya, jadi, mirip lah ya dengan, di tempat kerja lainnya juga ya. Nah, di sini kita lihat, ininya ya, uraiannya. Pencegahan merupakan cara yang paling efektif ya, karena memang di situ banyak sekali kegiatan yang dilakukan menggunakan alat-alat ya, maka tentu yang paling utama diperhatikan di situ daripada maintenance, ya lebih banyak di pencegahan gitu ya. Nah, di setiap kegiatan diwajibkan adanya SOP. SOP apa itu? Ada yang tahu? Ya, SOP adalah standar operasional prosedur ya. Jadi, apa, eee peraturan dan acuan-acuan standar untuk bagaimana suatu kegiatan dilakukan. Nah, itu kira-kira istilahnya ya. Kemudian harus menggunakan APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri. Nah, jadi di dalam K3 jadi di dalam, industri manufaktur ini para pekerjanya wajib ya mentaati SOP ya, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertulis misalnya bagaimana cara bekerja, bagaimana cara masuk ruangan, bagaimana mengoperasikan alat gitu ya. Nah, itu dia harus wajib ya mematuhinya dan juga dia harus pakai APD. Jadi di sektor manufaktur ini, di industri manufaktur ini ada banyak sekali resiko kerja yang ada dan kalau misalnya dia tidak pakai APD maka dia bisa terkena, misalnya jadi berbahaya untuk dia gitu ya. Bisa jadi misalnya kayak dia terjepit alat ya, tertimpa kepalanya dan lain-lain gitu. Nah, dengan dia pakai APD maka dia akan terhindar dari hal-hal tersebut. 2 hal terbesar yang menjadi penyebab kecelakaan kerja di industri manufaktur terutama ya adalah yang pertama unsafe action atau perilaku yang tidak aman dari si pekerjanya sendiri, dan selanjutnya adalah kondisi lingkungan yang tidak aman atau unsafe condition atau lingkungannya yang tidak aman. Jadi orangnya, yang kedua orang adalah lingkungan. Nah, di setiap industri manufaktur diwajibkan adanya SMK3 dan audit K3 baik internal maupun eksternal. Jadi SMK3 itu sama dengan yang tadi ya, sistem manajemen K3 ya, dan audit K3 ada penilaian dan, apa istilahnya tuh, evaluasinya ya, monitoring dan evaluasinya, baik internal maupun eksternal. Internal artinya dari industri manufaktur itu sendiri, eksternal artinya di luar industri itu, mungkin yang mendatangkan pihak ketiga yang dibayar atau yang disewa gitu, ya. Contoh unsafe action, contoh perilaku yang tidak aman, misalnya kayak
orang-orang yang bekerja tapi dia tidak pakai alat pelindung ya, seharusnya dia pakai tapi dia tidak pakai. Nah itu contoh unsafe action. Atau misalnya dia bekerja itu tidak hati-hati gitu ya, jadi dia mungkin bekerjanya buru-buru gitu ya, atau dia lalai. Nah itu contoh unsafe action. Kalau yang unsafe condition contohnya misalnya kayak di tempat itu seharusnya tidak ada air tergenang, tapi ternyata ada air tergenang. Nah ya itu contoh unsafe condition, itu bukan, ini ya, apa istilahnya, bukan karena pekerjaannya menggunakan alat atau tidak ya, tapi memang secara lingkungan gitu ya. Kemudian contoh lainnya unsafe condition apa, misalnya kayak karena pengoperasian alat yang bergerak dengan tekanan tinggi atau mungkin dengan gerakan cepat yang berulang gitu ya, mesinnya jadi panas. Nah, ruangan yang ada di tempat kerja itu kemudian menjadi panas ya. Jadi kalau ruangannya panas, maka dia akan ada resiko yang muncul bagi pekerja. Nah, itu juga disebut dengan contoh unsafe condition. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Sebagai tindakan keselamatan kerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalnya ya, pelindung badan, meliputi pelindung mata, tangan, hidung, kaki, kepala, dan telinga. Nah, ini harus digunakan oleh pekerja di industri manufaktur. Kalau misalnya pekerja di tempat lain mungkin ada yang hanya bekerja butuh satu atau 2 saja pelindung. Nah, kalau di industri manufaktur dia umumnya sebadan dia harus lindungi gitu ya, dari mata, tangan, hidung, kaki, kepala, dan telinga. Kemudian pelindung mesin ya, sebagai tindakan untuk melindungi mesin dari bahaya yang mungkin timbul dari luar, atau dari dalam, atau dari pekerja itu sendiri. Jadi mesinnya juga diberi pelindung. Kayak misalnya diberi, karet pelapis karet gitu ya, atau nanti diberi, busa sebagai pelindungnya misalnya, atau nanti kayak ada pendingin gitu ya. Kemudian alat pengaman listrik yang setiap saat dapat membahayakan itu harus diperhatikan juga dalam industri manufaktur, karena kalau terjadi korsleting, rusak mesin, bisa juga kecelakaan yang berbahaya bagi manusia ya. Kemudian pengaman ruang meliputi pemadam kebakaran, sistem alarm, air hidran, penerangan yang cukup, ventilasi udara yang baik dan sebagainya. Jadi harus ada pengamannya di dalam ruangan yang bekerja ya pada industri manufaktur. Misalnya kayak kalau pemadam kebakaran itu kayak ada APAR ya, alat pemadam api ringan yang semprotannya warna merah yang sering tergantung di dinding-dinding, nah itu tuh. Kemudian sistem alarm, air hidran, penerangan yang cukup, ventilasi udara yang baik dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya kita lihat K3 di jasa transportasi. Landasannya ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan, melingkupi keselamatan dan keamanan angkutan darat, laut, udara, keselamatan dan keamanan pelabuhan, darat, laut, dan udara, dan juga SOP pengemudi dan penumpang, navigasi tahu ya? Itu adalah, sistem, penunjuk arah gitu ya dalam berkendara dan juga ada pengawasan ya. Nah di sini harus, ini ya, harus, detail kita mengamati. Nah, tujuan utamanya sama ya kalau K3 ya, untuk melindungi orang-orang yang ada di sana dan lingkungan yang ada di sana. Orang-orangnya siapa? Di dalam industri transportasi, ya tentu saja misalnya pengunjungnya ya, atau kemudian nanti sopirnya yang beroperasi di sana gitu ya. Terus misalnya, pegawai atau petugas yang bekerja di sana, kayak misalnya kondektur ya, terus, apalagi orang-orang yang meminta tiket misalnya ya, dan lain. Nah ini ya, dan juga harus ada, ini, apa namanya, SOP ya bagi pengemudi. Jadi dia harus tahu standar operasional prosedurnya, bagaimana cara mengemudinya, bagaimana cara mengoperasikan alat-alat tertentu gitu ya. Jadi harus menguasai itu. Oke. Soalnya kita lihat K3 di sektor wisata. Landasannya ada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2001 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata. Juga ada pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 ya, tentang standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sektor pariwisata dalam masa penanganan pandemi coronavirus. Oh, ini waktu COVID ya, ini khusus ya, ini hanya berlaku pada saat COVID. Nah, ini melingkupi keamanan keselamatan tempat wisata dan juga keamanan keselamatan pengunjung wisata. Nah, ini, seperti yang tadi juga ya, yang dia soroti adalah orangnya dan juga adalah tempatnya ya, sama dengan rumah sakit, pertambangan, manufaktur ya, kemudian juga di transportasi, orangnya dan tempat. Lagi-lagi ya, tujuannya mirip ya, di mana-mana ya, ketiga itu tujuannya mirip ya. Menjaga dan memelihara dan apalagi meningkatkan ya, dan juga menjaga dan juga mencegah ya, menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan orang-orang yang ada di sana dan lingkungan. Oke, yang di sektor listrik landasannya ini ya, basically sama dengan yang pertambangan tadi ya.
Landasannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 tahun 2015 tentang keselamatan dan keselamatan kerja listrik di tempat kerja. Nah, ini misalnya kayak instansinya adalah PLN ya, BUMN-nya PLN ya. Jadi di situ, banyak sekali pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dilakukan dan dia juga harus mengikuti SOP, terus juga, harus ada SMK 3-nya juga ya yang menjamin keamanan bagi pekerja yang di perlistrikan gitu ya. Begitu juga dengan konsumen yang menggunakan listrik. Dan juga ada tempat kerjanya ya, misalnya, di mana contohnya, dekat-dekat, gardu misalnya ya, atau dekat-dekat apalagi, instalasi pembangkit listrik misalnya. Itu harus, dikaji juga K3-nya ya. Nah, kita contohkan salah satu kandungan dalam regulasinya ya pada pasal ini ya, pasal 3 ya. Mmm, yang mengkaji pelaksanaannya bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada dalam lingkungan tempat kerja yang berpotensi bahaya listrik, menciptakan instalasi listrik yang aman, handal, dan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya, dan menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas. Nah, seperti yang saudara sadari ya, yang saya juga sampaikan tadi, mirip dengan tempat kerja lain ya. Yang dia tuh menggarisbawahi, bahaya dan juga keamanan bagi orang yang bekerja di sana dan juga bagi tempat kerjanya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan K3 di sektor telekomunikasi ya. Jadi landasan undang-undangnya atau regulasinya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi dan juga ada, PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang umum gitu ya. Ini juga berlaku untuk sektor telekomunikasi. Sektor telekomunikasi itu yang mana, Pak? Misalnya kayak kalau di sini ya contohnya misalnya ada PT Telkom ya, kemudian ada, PT lainnya yang juga bergerak dalam telekomunikasi gitu ya. Itu tadi untuk beberapa contoh untuk sektor formal. Selanjutnya kita lihat bagaimana ya untuk di sektor informal. Ketiganya gimana di sana ya, antara lain misalnya kalau dalam, topik kelas ini kita akan bahas yang bagaimana sektor ketiga di UMKM, di pertanian, kemudian pengrajin kayu, industri bata, peternakan gitu ya. Nah, di sini mereka menggunakan UU dan landasan ketiga yang bersifat umum yang diperkuat dengan SOP spesifik setiap sektor. Jadi ada, landasan umum yang digunakan yang berlaku untuk semua sektor informal ini gitu ya. Tapi juga ada beberapa yang memiliki yang memiliki, apa istilahnya, regulasi yang spesifik khusus untuk itu saja. Contohnya kayak pertanian. Nah, itu dia ada, ini khusus untuk pertanian juga ada gitu ya. Tapi mungkin kayak untuk yang berdagang mungkin, perdagangan yang mana nih yang ada regulasinya gitu ya. Jadi kalau yang tidak ada maka dia menggunakan landasan ketiga yang umum. Mungkin itulah kira-kira, materi kita pada ini ya, pada hari ini, pada kesempatan kali ini gitu ya, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan, untuk, yang ini ya, untuk materi-materi ini bisa saudara dapatkan landasannya di Google, silakan saudara cari sendiri. Nanti di situ akan banyak mengatur, bagaimana ini ya, eee, bagaimana, pelaksanaan K3 di tempat-tempat tertentu gitu ya. Untuk yang ini, yang informal ya, kita pakai landasan yang umum ya, karena memang dia berlaku untuk semua sektor informal ya. Jadi kalau di UMKM tentu saja dia nanti, tergantung UMKM-nya ya, UMKM apa dulu nih, kalau dia pedagang misalnya ya, tentu dijelaskan yang umum ya, tentu kayak misalnya kita berupaya bagaimana supaya tidak terluka saat bekerja, hati-hati saat menggunakan alat tajam misalnya ya, atau menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya, kita juga harus hati-hati supaya tidak merugikan kita atau merugikan orang lain. Nah, kalau di pertanian misalnya bagaimana menggunakan pestisida ya, jangan sampai nanti terhirup, jangan sampai termakan, jangan sampai berbahaya bagi para petani misalnya. Dan juga bagaimana supaya nanti tidak membahayakan, sayuran yang makanan yang ini kan, yang dihasilkan gitu ya, sehingga nanti orang yang memakan atau yang membeli tidak terkontaminasi misal. Kalau pada pengrajin kayu contohnya misalnya dia harus menggunakan APD apa ya, supaya matanya tidak terkena debu kayu dan juga supaya dia tidak terhirup debu kayu. Nah, berbahaya nih bagi para pengrajin kayu gitu ya. Nah, itu juga dia harus tahu APD apa yang dia gunakan supaya dia saat memotong, pohon atau kayu tidak terluka ya. Nah, itu juga dia harus tahu. Kemudian pada industri bata misalnya supaya dia tidak terkena debu ya, atau dia tidak terkena paparan, lumpur yang dibuat untuk menggunakan bata, nah, membuat bata, nah apa yang dia harus gunakan gitu. Begitu juga pada peternakan misalnya ya, untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang, yang menular dari hewan misalnya, itu bagaimana caranya.
harus bagaimana dia bekerja supaya dia tidak diseruduk oleh kerbau misalnya ya, atau dia supaya tidak, dilukai oleh hewan peliharaan atau hewan ternak. Kemudian bagaimana dia menjaga kebersihan di tempat ternaknya, bagaimana dia nanti menjaga kebersihan produk yang dihasilkan dari peternakan seperti daging, susu ya, kemudian wool. Itu juga ada, tata caranya yang secara umum bisa dilihat pada regulasi yang ada. Baik, demikian ya saya rasa pertemuan kelas kali ini, mudah-mudahan saudara dapat memahaminya dengan baik, dan sampai jumpa lagi di kelas saya yang selanjutnya. Terima kasih.